Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengenal, mengetahui, dan memahami produk rekayasa konversi energi terbarukan. Pada semester 1 yang lalu kita telah mengenal sumber-sumber energi terbarukan, yaitu energi angin, surya, air, biogas, dan saya tambahkan sekarang ini ada 2 lagi, yaitu biomasa dan panas bumi. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari bahan organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, dan ini merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Tumbuhan bila terkena panas matahari, di sana akan terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Nah, sampah padat dari pemukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas ini, di mana energi ini digunakan untuk tenaga uap atau tenaga listrik. Sedangkan energi panas bumi yaitu sumber energi yang berasal dari inti bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan merupakan energi terbarukan. Nah, kali ini kita akan mengenal satu produk konversi energi yang berupa biomasa, yaitu produk arang briket. Secara alur proses pembuatannya seperti berikut. Yang pertama adalah bahan pembuatan arang, kemudian penumbukan dan pengayakan, lalu pencampuran dengan zat perekat, kemudian pengepresan atau pencetakan, lalu pengeringan, dan terakhir adalah produk arang briket sudah jadi dan siap dimanfaatkan. Nah, kita akan lihat proses atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membuat arang briket ini. Yang pertama adalah penyediaan bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan arang briket ini bisa dari tempurung kelapa, kayu bakar, kulit buah-buahan yang keras, kulit durian, sekam, kulit kakao, atau bahan lain yang berasal dari sampah organik yang banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bahan baku untuk pengarangan dipotong menjadi ukuran kecil untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur sinar matahari sampai bahan kering sehingga proses pirolisis berjalan sempurna. Berikutnya adalah proses pirolisis, yaitu proses pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi untuk memperoleh karbon atau arang. Jika pembakaran terbuka dengan kehadiran oksigen, dapat menghasilkan abu sebagai akhir pembakaran. Pembakaran dilakukan pada tungku pirolisis yang berupa tabung pembakaran tertutup dengan sebuah lubang pengeluaran asap. Hasil samping dari proses pembakaran adalah asap yang dapat diproses lebih lanjut menjadi asap cair. Langkah pembuatan arang briket melalui proses pirolisis sebagai berikut. Pertama, bahan arang yang sudah kering dimasukkan ke dalam alat pirolisis melalui lubang pemasukan, dan lubang pemasukan ditutup rapat kembali setelah penuh, sehingga satu-satunya lubang yang terbuka adalah tempat keluar asap. Kedua adalah pembakaran, yaitu dengan cara menyalakan api tungku dan menjaga agar tetap menyala, dan asap pekat keluar dari lubang asap yang dapat disalurkan melalui pipa untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi asap cair. Dan berikutnya adalah pendinginan. Jadi alat pirolisis pada tungku dibiarkan tertutup dan tidak boleh dibuka selama 24 jam. Jika dibuka dalam keadaan panas, maka dengan adanya oksigen, pembakaran dapat berlanjut sampai arang yang terbentuk dari proses pirolisis menjadi abu. Setelah 24 jam, arang pirolisis dibuka dan arangnya dikeluarkan. Kita masuk ke proses penepungan, yaitu arang yang sudah jadi tadi dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diayak agar diperoleh kehalusan atau butir yang homogen. Berikutnya adalah proses pencampuran, yaitu mencampurkan tepung arang, kanji, dan air yang dilakukan dengan menyiapkan tepung kanji dan air, didihkan sehingga menjadi kental
dengan perbandingan antara tepung kanji, air, dan tepung arang adalah 6 gram, 30 gram, dan 60 gram. Tepung arang dimasukkan dalam kanji yang sudah mengental sehingga menjadi adonan arang briket yang siap dicetak menjadi arang briket. Berikutnya adalah proses pencetakan. Arang briket dapat dicetak dilakukan dengan menggunakan alat pencetak arang briket. Cetakan arang briket dapat dibuat secara manual dengan menggunakan pipa paralon atau bambu yang dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Langkah pencetakan arang briket dengan cara memasukkan adonan ke dalam pencetakan arang briket, kemudian dipres untuk memperoleh kepadatan. Adonan arang briket yang sudah padat siap dikeluarkan dari cetakan, dan adonan dapat dicetak dengan berbagai variasi bentuk sesuai dengan keinginan dan tujuan penggunaannya. Proses terakhir adalah pengeringan. Arang briket yang telah dicetak yang ini masih mengandung kadar air yang tinggi sehingga dibutuhkan pengeringan yang dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran atau menggunakan pengeringan buatan. Nah, itu tadi proses pembuatan arang briket. Sekarang kita akan melihat manfaat atau kelebihan dari arang briket ini. Di antaranya merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan, lalu dapat digunakan untuk pengganti bahan bakar fosil. Arang briket ini juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan rumah tangga sebagai bahan bakar kompor untuk keperluan memasak dan sebagainya. Sedikit saya menyinggung tentang unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman. Contoh unsur penunjang yang bersifat material, misalnya baju kerja, helm, kacamata, masker, sarung tangan, sepatu, dan sebagainya. Sedangkan unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material, misalnya buku petunjuk penggunaan alat-alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, petugas keamanan, dan lain sebagainya. Demikian salah satu contoh produk konversi energi terbarukan yang saya sampaikan pada video ini. Terima kasih.